Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 748, Tubuhnya Menghilang. Kaisar Xuan, yang menjulang tinggi dan perkasa di angkasa, hendak memberikan pukulan terakhir kepada Fang Lin ketika dia mendengar suara dari bawah dan segera menundukkan pandangannya ke bawah. Saat melakukan hal itu, raut wajah Kaisar Xuan berubah drastis, sedikit amarah muncul di matanya. Anakku, Kaisar Xuan meraung, terdengar seperti singa yang marah. Dia mengabaikan Fang Lin dan langsung turun ke tanah. Bersihkan jalan, teriak Kaisar Xuan, dan orang-orang segera memberi jalan kepadanya. Dengan langkah berat, Kaisar Xuan berjalan ke sisi Zhou Yishui. Melihat keadaan Zhou Yishui saat ini, ekspresi ganas muncul di wajahnya. Ayah, selamatkan aku, pinta Zhou Yishui meski sudah diambang kematian. Seluruh tubuhnya diselimuti aura gelap, kulitnya mengerut seolah-olah daging dan darahnya sedang terkuras habis. Kaisar Xuan menarik napas dalam-dalam, lalu mengalihkan pandangannya ke Lu Feng. Tuan Lu, apakah ada cara untuk menyelamatkannya? Tanya Kaisar Xuan dengan sungguh-sungguh. Lu Feng menghela nafas, tidak ada yang bisa kulakukan. Putra mahkota tidak punya banyak waktu lagi, Lu Feng menambahkan setelah jeda. Mendengar hal ini, majelis kerajaan sangat terkejut. Apa yang seharusnya menjadi momen yang menggembirakan bagi putra mahkota telah berubah menjadi pertanda kematiannya. Kaisar Xuan sedikit terhuyung seolah tidak sanggup menanggung beban hasil ini, matanya dipenuhi kesedihan saat menatap Zhou Yishui. Ayah, teriak Zhou Yishui lemah. Matanya dipenuhi kengerian dan keputusasaan, dia tidak ingin mati, terutama dengan cara ini. Anakku, kau tidak akan mati. Kau akan melihatku membunuh Fang Lin. Kau akan melihatnya mati di depan matamu, Kaisar Xuan menyatakan. Ia melesat kembali ke langit, hatinya dipenuhi dengan niat membunuh dan amarah yang tak terbatas yang tak dapat ia tahan lagi. Hahaha, Fang Lin tertawa keras, tetap riang gembira meskipun lukanya parah. Racun yang menyerang Zhou Yishui tentu saja diberikan oleh Fang Lin sendiri. Tujuannya adalah untuk mengakhiri hidup Zhou Yishui. Serahkan penawarnya, perintah Kaisar Xuan dengan gigi terkatup. Meskipun ia tidak sabar untuk membunuh Fang Lin saat itu juga, ia menahan amarahnya sejenak, berbicara dengan nada dingin. Tidak ada penawarnya. Fang Lin mencibir dan langsung menyerbu ke arah Kaisar Xuan. Kaisar Xuan akhirnya kehilangan kesabarannya, menyerang tanpa ampun dengan serangan telapak tangan yang diarahkan langsung ke Fang Lin. Dengan suara berdecit, kaki Fang Lin langsung hancur. Meskipun kondisinya menyedihkan, Fang Lin mengabaikan semuanya dan terus menyerang Kaisar Xuan. Wah, serangan telapak tangan lainnya mengenainya. Dada Fang Lin ambruk, semua tulang rusuknya patah, organ dalamnya rusak parah. Kau tidak bisa membunuhku. Fang Lin meraung. Matanya dipenuhi amarah yang mengerikan. Bahkan dalam kondisi kritis ini, dia belum mati. Kaisar Xuan melancarkan gerakan lain, cahaya jari yang kejam merobek langit, menghantam bahu Fang Lin. Gedebuk, lengan kiri Fang Lin patah, tetapi pedang panjang yang berlumuran darah ikut terbawa bersama lengan yang terputus itu, terus bergerak menuju Kaisar Xuan. Bunuh! Fang Lin meraung marah. Meskipun kakinya hancur dan lengan kanannya patah, dia masih sangat berani. Sambil memegang tombak di tangannya yang tersisa, dia menyerang Kaisar Xuan. Bahkan jika aku mati, aku akan membunuhmu. Fang Lin berteriak. Mata roh di dahinya tiba-tiba hancur, berubah menjadi kekuatan terakhir dan terkuat, mendorong momentum Fang Lin melampaui batasnya dalam sekejap. Namun, harganya tidak masuk akal. Mata roh Fang Lin hancur total, semua kekuatannya dilepaskan. Kegilaan semacam ini membuat semua orang tercengang. Mereka semua berdiri di sana dengan kaget. Bahkan generasi tua prajurit yang kuat pun terdiam melihat keadaan Fang Lin yang putus asa. Wang Erdan, Mei Yingsui, Dugu Ruoksu, dan pelayan Shen terdiam. Melihat Fang Lin yang sudah tidak dikenali lagi, mereka merasakan kehilangan yang amat dalam. Sangat disesalkan. Wang Erdan menggertakkan giginya, matanya hampir terbelalak. Melihat Fang Lin dalam kondisi yang menyedihkan, dia ingin berdiri bahu-membahu dengannya dalam pertempuran. Banyak yang tidak tahan melihatnya. Dari awal hingga akhir, Fang Lin berada dalam posisi yang lebih lemah tetapi terus menyerang keluarga kerajaan dan Kaisar Xuan. Bahkan di ambang kematian, dia tidak pernah menyerah. Orang seperti itu, meskipun agak bodoh, sungguh pantas mendapatkan rasa hormat dari lubuk hatinya. Sangat sedikit yang berani menghadapi kematian secara langsung,
karena mereka tahu bahwa mereka sedang menuju ke akhir yang tak terelakkan. Akhirnya, Fang Lin mencapai Kaisar Xuan, tangan kanannya yang tersisa menghunus pedang panjang dan menyerang tanpa ampun ke arah Kaisar. Tanpa ekspresi, Kaisar Xuan langsung meraih lengan kanan Fang Lin dan merobeknya. Gedebuk. Darah berceceran saat lengan kanan Fang Lin terkoyak. Pedang panjang kuno, yang masih membawa niat membunuh yang tak tertahankan, terlepas dari lengannya yang terputus dan menusuk langsung ke tubuh Kaisar Xuan. Apa? Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah Kaisar Xuan benar-benar jatuh? Kerumunan tidak dapat menahan keterkejutan mereka, tidak seorang pun dapat membayangkan bahwa Fang Lin, dalam kondisinya, masih dapat menunjukkan kekuatan seperti itu. Kaisar Xuan tertusuk oleh pedang panjang kuno. Meskipun pedang itu hanya bisa menembus permukaan kulit dan tidak bisa bergerak lebih jauh, niat membunuh yang mengerikan itu berhasil masuk ke dalam tubuhnya. Wajah Kaisar Xuan berubah pucat saat dia dengan kuat memukul mundur Fang Lin dengan serangan telapak tangan. Fang Lin terkekeh sedih. Anggota tubuhnya hancur dan mata rohnya hancur, tubuhnya hampir hancur, membuatnya tidak memiliki kekuatan lagi untuk bertarung. Jadi, aku benar-benar akan mati, iya. Fang Lin mendesah pelan, tidak mampu mengeluarkan suara apapun. Segala sesuatu di depannya menjadi kabur. Kaisar Xuan menghunus pedang panjang kuno, tetapi niat membunuh masih tertinggal di tubuhnya, menolak hilang barang sedetik pun. Namun, semua ini tidak penting. Yang penting adalah Fang Lin pada dasarnya sudah mati. Pedang panjang berwarna darah dan pedang panjang kuno kehilangan kilaunya, seolah-olah mereka telah kehilangan kekuatannya. Kaisar Xuan mulai bergerak, memberikan pukulan mematikan kepada Fang Lin. Tubuh Fang Lin hancur total, daging dan darahnya hancur, dan tulang-tulangnya hancur. Sepertinya tidak ada yang tersisa untuk diselamatkan, bahkan tas istana 9 milik Fang Lin dan tas binatangnya, yang melayang di udara. Sungguh memalukan, dia adalah seorang jenius yang tak tertandingi. Pada akhirnya, dia tetap menemui ajalnya di tangan Kaisar Xuan. Tapi dia masih punya sesuatu untuk dibanggakan. Dengan levelnya di alam asal surgawi, dia berhasil melukai Kaisar Xuan. Dia mungkin orang pertama yang berhasil melakukannya. Sungguh sayang bakat seperti itu terbuang sia-sia, kini bakat itu hanya berubah menjadi pecahan tulang dan daging busuk. Menyaksikan hujan darah dan serpihan tulang, ada yang tertawa terbahak-bahak, ada yang mendesah sambil menggelengkan kepala, sementara ada pula yang memiliki perasaan yang rumit. Dalam keadaan seperti itu, bahkan jika orang kuat turun tangan, mereka tidak akan mampu menyelamatkan Fang Lin. Wajah Kaisar Xuan sangat dingin. Meskipun dia telah membunuh Fang Lin, dia juga kehilangan putranya yang paling menonjol, Zhou Yishui. Memikirkan hal ini, Kaisar Xuan merasa hatinya terbebani. Ia berniat untuk mengumpulkan pedang panjang berwarna darah dan pedang panjang kuno, lalu kembali ke sisi Zhou Yishui. Tepat saat Kaisar Xuan hendak melancarkan gerakan, ia menyadari sesuatu pada 9 tas istana yang melayang milik Fang Lin dan ekspresinya pun tiba-tiba berubah. Dari salah satu 9 tas istana itu, cahaya putih bening muncul perlahan. Entah mengapa, rasa gelisah yang kuat menyelimuti dirinya. Bahkan saat ia berhadapan dengan Raja Iblis Kura-Kura Raksasa, ia tidak pernah merasa terganggu. Sebuah gulungan kuno yang menguning perlahan terbang keluar dari tas Istana 9. Bab 749, Wanita Gulir. Sebuah gulungan kuno perlahan muncul dari salah satu dari 9 tas istana milik Fang Lin. Pupil mata Kaisar Xuan mengecil, matanya terpaku pada gulungan kuno itu. Meskipun dia tidak tahu apa itu, dia punya firasat buruk tentangnya. Bukan hanya Kaisar Xuan, tetapi semua orang juga melihat gulungan kuno yang perlahan muncul. Ekspresi Dugu Fenglei dan penguasa kota barat, Lu Feng, berubah. Beberapa orang tua dan kuat yang hadir juga bergerak tidak nyaman, merasakan teror yang luar biasa dan tak terlukiskan yang terpancar darinya. Apa itu? Tanya seseorang. Penampakan gulungan itu sungguh aneh, dan tampaknya itu milik Fang Lin. Kaisar Xuan merasa gelisah. Meskipun tidak tahu apa yang aneh dari gulungan itu, untuk mencegah komplikasi yang tidak terduga, ia segera mencoba menyembunyikannya. Tepat saat Kaisar Xuan hendak bertindak, tekanan tak terlihat menyebar dari gulungan itu, menyelimuti segalanya di sekitarnya. Pada saat ini, sosok Kaisar Xuan membeku, seolah-olah dia tergantung di langit. Di tanah, semua orang yang hadir tidak bisa bergerak seperti Kaisar, seolah-olah kekuatan yang mengerikan telah membelenggu mereka semua. Hal yang paling aneh adalah meskipun tidak ada satupun dari mereka yang bisa bergerak, pikiran mereka sangat jernih.
Mereka bisa melihat dan mendengar tetapi tidak bisa bergerak, bahkan satu jari pun tidak. Sensasi ini membuat semua orang merasakan kengerian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kekuatan hebat macam apa yang dapat, dalam sekejap, menahan semua orang yang hadir, termasuk Kaisar Xuan dan penguasa kota barat, sehingga mustahil bagi mereka untuk melawan dengan cara apapun. Bahkan di dalam kota Xuan, warga biasa dan seniman bela diri tampaknya juga membeku, masing-masing mempertahankan tindakan mereka dari momen sebelumnya. Seluruh kota Xuan, serta ribuan mil di sekitarnya, menjadi sangat menyeramkan. Semua makhluk hidup telah terdiam, bahkan awan warna-warni di atas langit pun berhenti mengambang. Hanya ada satu kata yang dapat menggambarkan apa yang terjadi pada saat ini, keheningan. Rasanya dunia menjadi sunyi, waktu terhenti, dan tahun-tahun pun berhenti berlalu. Tubuh Fang Lin yang hancur juga berhenti. Setiap tetes darah, setiap potongan daging, setiap inci tulang, semuanya membeku tinggi di langit. Hanya tombak kuno dan pedang panjang berwarna merah darah, dua senjata dewa, yang masih memancarkan cahaya, namun bahkan keduanya telah terdiam. Satu-satunya pengecualian adalah gulungan kuno. Tanpa terpengaruh oleh dunia beku, gulungan itu perlahan muncul dan terbuka. Saat gulungan itu terbuka, Kaisar Xuan dan semua orang lainnya melihat apa yang ada di dalamnya. Itu adalah seorang wanita, memegang payung kertas, yang hanya memperlihatkan siluetnya dari belakang. Itu hanyalah sebuah bayangan, namun begitu indah hingga tampak seperti surgawi, menggetarkan jiwa yang melihatnya dan membuat mereka sulit untuk tetap tenang. Tak seorang pun mampu menggambarkan wanita dalam lukisan itu. Meski hanya sosoknya yang ditampilkan, lukisan itu sudah begitu mempesona. Jika fitur wajahnya ditampilkan, betapa memukaunya itu. Mungkin alasannya hanya siluetnya yang dilukis adalah karena sang seniman tidak mampu menangkap fitur wajahnya dengan sempurna, sehingga hanya punggungnya yang digambarkan, sehingga imajinasi orang-orang menjadi liar. Melihat lukisan itu, terutama siluet wanita, Kaisar Xuan mendapati dirinya dalam keadaan tak sadarkan diri. Ada yang salah. Kaisar Xuan, sosok yang tangguh, merasakan bahaya dan segera tersadar, dahinya tiba-tiba dipenuhi keringat dingin. Dia ingin mengaktifkan mata rohnya untuk melepaskan ikatan pada dirinya, tetapi dia menemukan, dengan ngeri, bahwa dia bahkan tidak dapat mengaktifkannya. Seolah-olah kekuatan ini telah membatasi semua kemampuannya. Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, sebuah tangan ramping dan anggun terulur dari dalam gulungan itu. Tangan ini lembut dan tak bertulang, halus dan lembut, bagaikan bunga teratai yang muncul dari air. Akan tetapi, kemunculan tangan ini membuat jantung Kaisar Xuan berdebar kencang, ketakutan tampak jelas di matanya. Sebuah tangan terjulur dari sebuah lukisan, sungguh pemandangan yang mengerikan. Terutama sekarang, saat semua orang secara misterius tidak dapat bergerak dan tidak dapat bergerak, dan dihadapkan dengan pemandangan yang begitu mengerikan, hal itu benar-benar mengerikan. Setelah munculnya tangan itu, sesosok wanita halus melangkah keluar dari gulungan itu. Dia adalah seorang wanita, mengenakan gaun putih, bersih tanpa noda, tinggi dan ramping, memegang kipas kertas putih. Sekilas, dia tampak seperti gadis yang menawan dan periang, tetapi jika diperhatikan lebih dekat, dia adalah gadis yang luar biasa namun lembut, jiwanya yang kuat bagaikan pedang terhunus. Temperamen seperti itu, pada seorang wanita yang tampaknya lembut, sungguh tidak nyata. Saat wanita itu muncul, dunia seakan kehilangan warnanya. Seluruh energi spiritual alam terserap ke dalam tubuhnya dalam sekejap. Kaisar Xuan merasa ngeri. Ia adalah penguasa yang kuat yang memerintah negara Xuan dan telah menjelajahi 3 negara hulu. Meskipun ia memiliki banyak pengalaman, ia belum pernah melihat orang yang begitu menakutkan. Bahkan tanpa mengambil tindakan apapun, auranya yang ada di mana-mana cukup menakutkan hingga membuat Kaisar Xuan terengah-engah. Pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi. Hati Kaisar Xuan bergemuruh, rasa tak percaya menyelimutinya. Dia telah membunuh Fang Lin, hanya untuk sosok yang begitu menakutkan muncul dari gulungan itu. Wanita bergaun putih itu melirik Kaisar Xuan. Matanya tidak menunjukkan emosi apapun, hampir seperti sedang melihat mayat. Penghinaan seperti itu, tatapan penuh kesombongan, bagaikan seekor naga sungguhan yang menatap semut-semut yang merayap di tanah. Saat berhadapan dengan Fang Lin, Kaisar Xuan selalu menatapnya dengan mata itu. Namun sekarang, mata yang sama itu menatapnya kembali. Wanita bergaun putih itu kemudian mengalihkan pandangannya ke orang-orang di bawah, matanya penuh dengan penghinaan. Sebenarnya, itu bukan sekadar penghinaan, dia benar-benar mengabaikan mereka. Akhirnya,
dia menoleh ke langit, ketumpukan darah dan daging beku. Matanya tiba-tiba dipenuhi amarah yang tak terbatas. Berani menyakiti anakku, teriak wanita berpakaian putih itu, langit bergemuruh, bumi retak, dan seluruh kota Suan berguncang. Menyembur, Kaisar Suan tidak dapat menahan tekanan itu dan memuntahkan seteguk darah. Seolah-olah dia telah mengalami pukulan berat, dan auranya dengan cepat menghilang. Saat berikutnya, wanita bergaun putih itu bergerak. Dia mengulurkan tangan dan dengan lembut menyentuh gumpalan darah dan daging Fang Lin yang membeku. Tiba-tiba potongan daging dan darah menyatu dengan cepat, tidak ada setetes pun yang hilang, semuanya berkumpul kembali. Orang yang sudah mati, tubuh yang telah hancur, sekarang, di bawah sentuhan wanita berpakaian putih, dengan cepat berkumpul kembali. Teknik ini begitu hebat hingga dapat digambarkan sebagai sesuatu yang surgawi. Setidaknya bagi semua orang yang hadir, pikiran mereka terpesona, teknik seperti itu berada di luar pemahaman mereka. Bab 750, Bai Qingsui muncul. Dagingnya berkumpul kembali, tulang-tulang yang patah terlahir kembali, kemampuan macam apa itu? Bahkan seseorang seperti Kaisar Suan, Dugu Fenglei dan Lu Feng, penguasa kota barat, belum pernah mendengarnya. Namun tak lama kemudian, semua orang bereaksi dan wajah mereka menampakkan warna ketakutan. Apa yang dikatakan wanita berpakaian putih tadi? Apakah Kaisar Suan benar-benar membunuh Fang Lin, putra wanita ini? Bagaimana ini mungkin? Kaisar Suan sangat terkejut. Wanita berpakaian putih ini ternyata adalah ibu Fang Lin, dan kekuatannya yang luar biasa hampir tak terlukiskan. Kaisar Suan panik. Untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun sejak ia naik tahta, ia merasa seperti ini. Jika diberi pilihan, ia tidak ingin ada konflik dengan wanita berpakaian putih itu. Ketika anakku dibangkitkan, kami akan memutuskan nasibmu. Wanita berpakaian putih itu menatap semua orang dengan nada menghina. Di matanya, termasuk Kaisar Suan, semua orang bukanlah manusia, melainkan domba yang menunggu untuk disembelih. Cara bicaranya semakin menambah hawa dingin di hati semua orang yang hadir, terutama mereka yang belum berbuat apa-apa, menjadi semakin panik. Mereka tidak melakukan kesalahan apapun dan tidak pernah menargetkan Fang Lin. Mereka hanya datang ke sini untuk menghadiri pernikahan, tetapi sekarang nyawa mereka terancam. Siapa yang telah mereka provokasi? Kaisar Suan ingin berbicara, tetapi dia tidak dapat bersuara. Pada saat ini, dia seperti seekor semut yang terjepit di tangan wanita berpakaian putih itu. Jika dia mau, dia dapat menghancurkannya kapan saja. Jika dia tidak mau, bahkan Kaisar Suan tidak akan bisa mati. Perasaan ini membuat Kaisar Suan sangat tidak nyaman, dia adalah penguasa suatu negara dan seharusnya menjadi orang yang mengendalikan kehidupan orang lain, bukan orang lain yang mau menindasnya sesuka hatinya. Menatap Fang Lin yang dagingnya mulai pulih, ada sedikit kesedihan di mata cemerlang wanita itu, namun juga sedikit kegembiraan. Wanita ini memang ibu Fang Lin. Lebih tepatnya, ibu dari kehidupan Fang Lin sebelumnya, istri dari Martial Lord Fang Qingye, dan Bai Qingsui yang kuat. Dagingnya mulai berkumpul kembali, dan tubuh Fang Lin berangsur-angsur pulih, tetapi masih banyak retakan yang memerlukan perbaikan berkelanjutan. Sisa-sisa energi obat suci yang melimpah. Itu bisa berguna. Bai Qingsui bergumam, tangannya bergerak sekali lagi. Seketika, tubuh Fang Lin yang baru berkumpul kembali melepaskan kekuatan obat kuat yang memperbaiki tubuh Fang Lin dan menyegarkan vitalitasnya. Bagi Fang Lin, ini adalah kesempatan yang tak terduga. Tubuh fisiknya awalnya hancur, dan kekuatan dua obat suci yang tersembunyi di dalam tubuhnya akan larut bersamanya. Tapi sekarang, Bai Qingsui telah dengan paksa menyatukan kembali tubuh fisik Fang Lin dengan kekuatan sucinya yang luar biasa, dan kekuatan obat suci di tubuhnya memiliki kesempatan untuk dilepaskan dan mulai diserap oleh tubuh Fang Lin yang terluka. Terlihat dengan mata telanjang, tubuh Fang Lin pulih dengan sangat cepat. Dengan beberapa tarikan napas, tubuhnya sudah hampir pulih. Anggota tubuh yang patah tumbuh kembali, dan mata roh di dahi kembali bersinar. Segalanya tampak berkembang menjadi lebih baik. Pedang Iblis Sein. Tiba-tiba, Bai Qingsui memperhatikan pedang panjang berwarna darah, dan tombak kuno yang juga ditahannya. Ini adalah, pupil mata Bai Qingsui mengecil, dan ekspresi terkejut muncul di wajah cantiknya, tetapi dia tidak berkata apa-apa lagi. Dengan lambaian tangannya, Bai Qingsui menggenggam pedang panjang berwarna darah itu. Aku tidak percaya aku bisa melihat pedang ini di sini. Bai Qingsui bergumam pada dirinya sendiri, matanya bersinar.
Pedang panjang berwarna darah yang awalnya ganas itu sangat tenang di tangan Bai Qingsui, tanpa perlawanan sama sekali, jinak seperti anak kucing. Adapun tombak kuno itu, dari jauh ia menunjuk ke arah Bai Qingsui, memancarkan niat membunuh yang mengerikan, tampaknya ingin melancarkan serangan ke Bai Qingsui. Bai Qingsui tertawa pelan, dengan sentuhan lembut, tombak kuno itu, seolah-olah telah dihantam pukulan berat, cahayanya meredup, seakan-akan tertekan. Tiba-tiba, Fang Lin membuka matanya dan kesadarannya kembali dalam sekejap. Tiba-tiba, dia melihat sekeliling. Hah! Dia melihat Kaisar Xuan yang terkejut dan tercengang serta melihat kerumunan orang yang ketakutan di bawahnya, yang membuatnya merasa terkejut dan bingung. Apa yang kamu lihat? Apa kamu tidak melihat ibumu yang cantik ada di sini? Tiba-tiba, suara yang familiar terdengar di telinga Fang Lin. Tubuh Fang Lin bergetar, dia hampir tidak percaya bahwa dia mampu mendengar suara ini lagi. Sudah lama ia tak mendengar suara ini, ia hanya bisa mengingatnya dari ingatan. Fang Lin bertanya-tanya apakah dia sedang bermimpi, atau apakah dia telah meninggal dan memasuki dunia kematian, bertemu dengan mendiang ibunya. Hei, apa yang membuatmu linglung, bocah bodoh? Apa kau bahkan tidak mau melihat ibumu yang cantik? Suara Bai Qingsui yang tidak puas terdengar lagi, dan dia memukul kepala Fang Lin. Fang Lin dengan bodohnya menoleh dan melihat wajah yang luar biasa dan indah. Bai Qingsui tersenyum, dan ada sedikit kegembiraan dalam senyumnya, dia menatap Fang Lin dengan wajah penuh kegembiraan. Seperti orang bodoh, Fang Lin menatap Bai Qingsui, terdiam lama sekali. Ibu, setelah sekian lama, Fang Lin akhirnya berhasil memanggilnya, dia mengulurkan tangannya untuk menyentuh Bai Qingsui, takut kalau orang di depannya adalah ilusi. Saat tangan Fang Lin menyentuh wajah Bai Qingsui, dia terkejut sesaat karena meskipun itu memang ilusi, namun terasa nyata. Anak bodoh, melihat ibumu apakah kamu sangat gembira? Kita, ibu dan anak, sudah lama tidak bertemu. Bai Qingsui tampaknya tahu apa yang dipikirkan Fang Lin, dia dengan lembut membelai dahinya. Fang Lin menatap kosong, meski ibu di depannya hanyalah ilusi, namun saat ia menyentuhnya, rasanya nyata. Ibu, apakah itu benar-benar kamu? Mata Fang Lin memerah. Terlepas dari semua yang telah dilaluinya, dia tidak pernah kehilangan ketenangannya seperti ini sebelumnya. Tentu saja aku, lihatlah dirimu, masih menangis seperti bayi meskipun kamu sudah dewasa. Bai Qingsui tertawa, wajahnya dipenuhi dengan rasa memanjakan dan sedikit rasa bersalah. Ibu, apakah ibu menyelamatkanku? Fang Lin melihat gulungan itu melayang di belakang Bai Qingsui dan bertanya. Bai Qingsui menganggukkan kepalanya, lalu menunjuk Kaisar Xuan yang tidak jauh dari sana, sambil berkata dengan senyum dingin, aku telah menaklukkan orang ini. Mengenai semut-semut di bawah, aku akan menyerahkannya kepadamu. Selama kamu mengucapkan kata-kata itu, anakku, aku akan membunuh mereka untukmu, kata Bai Qingsui dengan santai. Melihat pemandangan di sekitarnya yang sunyi, Fang Lin tidak dapat menahan rasa herannya. Ibunya tidak ada di dunia nyata, tetapi dia masih memiliki kehebatan seperti itu. Terima kasih, Ibu. Fang Lin berkata, lalu menoleh ke arah Kaisar Xuan, ada sedikit ejekan di matanya. Kaisar Xuan merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya, dia sangat kesal. Dia tidak pernah menyangka bahwa semuanya akan tiba-tiba berubah seperti ini. Bab 751, Kematian Zhou Yishui. Meskipun ada banyak pertanyaan dan keraguan yang tak terhitung jumlahnya muncul di hatinya, Fang Lin tidak terburu-buru untuk menanyakannya. Sebaliknya, ia bermaksud untuk menyelesaikan masalah yang ada terlebih dahulu. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Sudah waktunya untuk menyelesaikan dendam antara dirinya dan keluarga kerajaan negeri Xuan, baik itu Zhou Yishui atau Kaisar Xuan, masing-masing adalah musuh bebuyutan yang telah berulang kali menempatkannya di jalan kematian. Kalau bukan karena keberuntungan Fang Lin, dia sudah kehilangan nyawanya berkali-kali. Pada saat ini, Fang Lin memutuskan untuk tidak berhadapan dengan Kaisar Xuan, dan malah langsung menuju ke tanah. Zhou Yishui tergeletak di tanah, belum mati, tetapi racunnya sudah menembus tulang-tulangnya. Tidak ada pil yang bisa menyelamatkannya kecuali kekuatan luar biasa dari obat suci mampu menekan racunnya. Melihat Fang Lin di sampingnya, Zhou Yishui merasa ngeri, wajahnya penuh keterkejutan dan putus asa. Yang mulia, hari ini adalah hari pernikahan Anda. Kehadiran saya yang tak diundang di sini, saya ingin tahu apakah Anda bisa memaafkannya. Fang Lin bertanya, senyum tipis tersungging di sudut mulutnya. Zhou Yishui tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun.
Bahkan tanpa Bai Qingsui yang menekan semua orang, dia sama sekali tidak berdaya. Fang Lin tersenyum tipis, melihat sekeliling pada orang-orang yang berpose dengan berbagai gaya. Tanpa kecuali, mereka semua menatapnya dengan ekspresi ketakutan. Tenang saja, aku hanya membunuh musuhku. Aku tidak akan melibatkan orang yang tidak bersalah, kata Fang Lin. Mendengar ini, banyak orang menghela napas lega. Untungnya, Fang Lin membuat pernyataan seperti itu. Kalau tidak, mereka pasti akan ketakutan setengah mati. Keluarga kerajaan dan keluarga Dugu sama-sama berduka. Aliansi Agung melalui pernikahan tersebut justru menghasilkan situasi yang luar biasa, perkembangan yang sama sekali tidak terduga. Yang lebih penting, nyawa mereka kini tergantung pada seutas benang, bertanya-tanya berapa banyak korban yang akan direnggut Fang Lin dalam amarahnya. Wajah Dugu Fenglei dan Lord Lu pucat pasi seperti hantu. Seperti Kaisar Xuan, mereka berdua memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi pada saat ini, mereka tidak berdaya seperti semut. Mereka tidak memiliki ruang untuk melawan, dan sepenuhnya berada di bawah kekuasaan Fang Lin dan Bai Qingsui. Tuan Lu, tampaknya Anda tidak begitu senang dengan saya. Namun sayang, Anda tidak dapat mengungkapkan ketidakpuasan Anda saat ini. Sayang sekali, Fang Lin berkata, mengejek Lu Feng sambil tertawa. Lu Feng sangat marah hingga ia ingin meledak. Ia tidak pernah menganggap Fang Lin sebagai ancaman. Seorang petani rendahan seperti Fang Lin tidak diperhatikan oleh seorang bangsawan seperti dirinya. Namun betapa terkejutnya dia, karakter kecil yang tidak penting ini sekarang memegang nyawanya di tangannya. Baiklah, saatnya mengirim beberapa orang untuk pergi. Fang Lin bergumam. Dia melambaikan tangannya untuk memanggil pedangnya tetapi ternyata pedangnya hilang. Sambil menoleh, dia melihat ibunya memegang pedang panjang berwarna merah tua, tampaknya tidak menyadari perintahnya. Fang Lin mendengus dan memutar matanya. Karena tidak punya pilihan lain, dia memanggil tombak kuno itu. Dibandingkan dengan pedang panjang merah tua, tombak kuno itu jauh lebih patuh, terbang ke tangan Fang Lin sesuai perintahnya. Yang mulia, perjalananmu sudah menanti. Fang Lin tersenyum, mengambil tombak di tangannya, dan menusukkannya dengan kejam ke tenggorokan Zhou Yishui. Darah menyembur keluar. Namun, sebagian besar adalah darah hitam, yang menunjukkan bahwa tubuhnya sudah dipenuhi racun parah yang telah mengubah darahnya menjadi hitam. Zhou Yishui menatap Fang Lin dengan tatapan penuh keputusasaan dan kebencian, mencoba mengatakan sesuatu tetapi tidak dapat bersuara. Adegan ini membuat keluarga kerajaan terkejut, sementara Kaisar Xuan, yang menyaksikan dari langit, sangat berduka. Meskipun dia tahu putranya telah diracuni parah dan kematiannya sudah dekat, menyaksikan putranya dibunuh oleh Fang Lin secara langsung terasa sangat berbeda. Kaisar Xuan sangat menyesal. Jika dia tahu semuanya akan berakhir seperti ini, dia tidak akan mendorong Fang Lin ke titik ini. Dia bahkan akan rela berdamai dan berusaha sekuat tenaga untuk menyelesaikan permusuhan di antara mereka. Sayang sekali, situasi saat ini sudah tidak dapat diperbaiki lagi. Selain penyesalan yang tak terhingga, Kaisar Xuan tidak dapat berbuat apa-apa. Dia hanya bisa melihat dengan tak berdaya saat Fang Lin membunuh putranya. Zhou Yishui telah meninggal, tidak terbunuh oleh racun, tetapi dibunuh oleh Fang Lin. Hingga saat-saat terakhirnya, Zhou Yishui terus menatap Fang Lin, seolah berjanji untuk mengingat wajahnya bahkan sebagai hantu. Dengan mata terbelalak dan ketakutan, kerumunan itu mendesah dalam diam. Hari ini seharusnya menjadi perayaan besar bagi Zhou Yishui, namun tanpa diduga, ia kehilangan nyawanya. Fang Lin mencabut tombak kuno itu, bahkan tanpa melirik mayat Zhou Yishui. Ia lalu mengalihkan pandangannya yang berubah-ubah ke arah bangsawan lainnya. Meskipun aku tidak menaruh dendam padamu, bagiku, karena namamu Zhou, kau harus mati. Fang Lin berkata dengan dingin. Ia berjalan mendekat dan membunuh satu persatu anggota keluarga kerajaan. Entah mereka telah bertindak melawannya atau tidak, Fang Lin kejam, tidak memberi mereka kesempatan untuk bertahan hidup. Berikutnya giliran anggota keluarga Dugu. Namun, bagi keluarga Dugu, Fang Lin tidak sekejam itu. Bagaimanapun, ini adalah keluarga Dugu Nian. Jika dia membunuh terlalu banyak dari mereka, Dugu Nian tidak akan mampu menghadapinya. Tentu saja, masih ada beberapa orang di keluarga Dugu yang ingin dibunuhnya, seperti Dugu Fenglei. Meskipun kau tidak bertindak melawanku hari ini, kau, seperti Kaisar Xuan, lebih suka aku mati. Selain itu, kau juga salah satu alasan mengapa situasi ini menjadi seperti ini. Fang Lin berkata tanpa ekspresi. Mata Dugu Fenglei yang muram menatap tajam ke arah Fang Lin.
Jika bukan karena tekanan Bai Qingsui, dia pasti sudah mencabik-cabik Fang Lin. Fang Lin mengencangkan cengkeramannya pada tombak kuno itu, bersiap untuk mengakhiri hidup Dugu Fenglei. Tiba-tiba, tatapannya jatuh pada Dugu Ruoxu. Dugu Ruoxu memohon kepada Fang Lin melalui tatapannya untuk menyelamatkan Dugu Fenglei. Melihat ini, Fang Lin terdiam, tetapi dia tetap mengambil tindakan. Dengan suara, Fang Lin memotong salah satu lengan Dugu Fenglei. Darah menyembur kemana-mana. Wajah Dugu Fenglei berubah kesakitan, tatapannya semakin dingin. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah seorang ahli tingkat tulang roh, dan kehilangan lengan bukanlah halangan besar. Demi Dugu Ruoxu, kau telah diampuni nyawamu, tetapi dengan mengorbankan lenganmu, sebagai peringatan. Fang Lin berkata, lalu melangkah di depan Tuan Lu dari Istana Penjaga Barat. Fang Lin benar-benar bimbang dengan pria ini. Bagaimana dia harus menghadapinya? Haruskah dia membunuhnya saat itu juga? Itu tidak akan berhasil. Lagi pula, identitasnya terlalu istimewa, dia adalah Master Aula Aliansi Pil. Meskipun Fang Lin ingin membunuhnya, konsekuensinya akan mengerikan jika dia melakukannya. Ada begitu banyak orang yang hadir yang akan menyaksikan dia membunuh Lu Feng. Jika Aliansi Pil menyelidikinya, jejaknya akan langsung mengarah padanya. Dan tentu saja, Fang Lin tidak mungkin membunuh semua orang yang hadir hanya demi Lu Feng. Itu akan sangat brutal. Fang Lin menganggap dirinya kejam, tetapi tidak sampai pada tingkat kejahatan pemusnahan umat manusia. Jadi, memutuskan bagaimana menangani Lu Feng menjadi masalah yang agak rumit. Dia tidak bisa membunuhnya, tetapi membiarkannya pergi tidak akan menyenangkan Fang Lin. Setelah merenung sejenak, sebuah ide muncul di benak Fang Lin. Ia tersenyum tipis, mengeluarkan sebuah pil, dan memasukkannya ke dalam mulut Lu Feng. Ia kemudian melancarkan serangan telapak tangan yang memaksa Lu Feng menelan pil itu. Wajah Lu Feng berubah menjadi hitam karena marah. Dia tidak tahu jenis pil apa yang Fang Lin suruh dia telan. Baiklah, sekarang, Tuan Lu, kau harus mengikuti aturanku. Fang Lin menepuk-nepuk kedua tangannya dan tertawa. Bab 752. Sementara Fang Lin melakukan semua hal itu, Bai Qingsui terus memperhatikan dalam diam, pandangannya tak pernah meninggalkannya. Dia berharap dapat mengamatinya sedikit lebih lama karena dia tahu dia bukanlah tubuh aslinya dan tidak akan bertahan lama, dan dia tidak tahu apakah dia akan pernah bertemu Fang Lin lagi. Untuk saat ini, yang bisa dia lakukan untuk Fang Lin hanyalah menyingkirkan semua orang menyebalkan ini. Mereka yang berani menyakiti putranya, putra Bai Qingsui, pantas mati. Di tanah, setelah Fang Lin memberi Lu Feng sebuah pil, dia menatap Bai Qingsui dan berkata, Ibu, kamu bisa membuka segelnya sekarang. Bai Qingsui menganggukkan kepalanya, tidak bertanya apa yang akan dilakukan Fang Lin, dan langsung menghilangkan rasa malu pada Lu Feng. Lu Feng langsung merasakan tubuhnya menjadi ringan, bebas lagi. Namun, dia tidak menyerang Fang Lin karena marah, karena dia takut pada wanita bergaun putih yang tergantung di langit. Tuan Lu, apakah Anda tahu pil apa yang saya berikan kepada Anda? Fang Lin bertanya sambil menyeringai, tampak tidak berbahaya. Melihat ekspresi Fang Lin, Lu Feng berharap dia bisa menghapus ekspresi itu dari wajahnya. Apa yang kau berikan padaku? Lu Feng bertanya dengan gigi terkatup, ekspresinya sangat muram. Fang Lin menepuk bahu Lu Feng, tidak menunjukkan kekhawatiran terhadap tatapan membunuh Lu Feng, dan dengan santai berkata, pil yang sangat beracun. Kurasa kau akan selesai dalam waktu sekitar 15 hari. Mendengar ini, wajah Lu Feng menjadi pucat. Namun, setelah melewati banyak badai sebelumnya, dia dengan cepat menenangkan diri dan menatap Fang Lin. Apakah kamu tidak takut membawa masalah pada dirimu sendiri dengan melakukan ini? Lu Feng bertanya, nadanya sangat bermusuhan dan mengandung sedikit ancaman. Fang Lin mencibir, Tuan Lu, pada titik ini, jangan repot-repot dengan semua itu. Anda mungkin ingin mencari cara untuk mendapatkan penawarnya dari saya saja. Pada saat racunnya mulai bekerja, semuanya sudah terlambat. Lu Feng mengumpat dalam hati, kedua tangannya terkepal. Seorang pria dengan kedudukan seperti dia, seorang praktisi spirit bond yang hebat, sedang dianiaya oleh seorang anak kecil dari alam Heavenly Origin. Rasa frustrasi ini hampir membuatnya gila. Apa yang harus kulakukan untuk mendapatkan penawarnya? Dengan pikiran rasionalnya yang masih utuh, Lu Feng tahu bahwa ini bukan saatnya untuk marah. Ia harus tetap tenang. Fang Lin menatapnya dan tertawa, itu tergantung pada bagaimana Anda bersikap, Tuan Lu. Jika Anda bersikap baik,
saya akan memberikan penawarnya sebelum racunnya bereaksi. Lu Feng mendengus, bagaimana aku tahu kau tidak akan memainkan trik apapun? Fang Lin meliriknya, apakah menurutmu aku perlu menggunakan taktik seperti itu padamu? Tidak ada gunanya bagiku jika kau mati, begitu pula, jika kau ingin hidup, maka bersikaplah baik. Lu Feng mendidih karena marah dan hampir meledak, dia selalu memandang rendah Fang Lin, dia tidak tahan melihat Fang Lin berani berbicara seperti itu padanya. Tetapi setiap kali dia memikirkan kekuatan mengerikan Bai Qingsui, dia dengan tegas mengendalikan emosinya, dan membuat keputusan. Kalau begitu, mari kita impas saja, Lu Feng menarik napas dalam-dalam dan berkata. Hanya dewa yang tahu betapa tidak menyenangkan perasaannya saat mengucapkan kata-kata itu. Jika bukan karena kehadiran Bai Qingsui, dia tidak akan peduli dengan Fang Lin. Meremukkannya dengan satu tamparan saja sudah cukup. Fang Lin tertawa, Anda sungguh sangat bijaksana, Tuan Lu. Setelah berkata demikian, Fang Lin mengabaikan Lu Feng dan mengalihkan pandangannya ke arah yang lain. Walaupun orang-orang ini tidak bisa bergerak, mereka baru saja menyaksikan bagaimana Fang Lin berurusan dengan Lu Feng, dan mereka merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggung mereka, takut kalau-kalau mereka mungkin menjadi orang berikutnya yang diracuni Fang Lin. Untungnya, Fang Lin hanya melirik mereka dan tidak bergerak, tampak tidak tertarik. Berikutnya adalah orang penting ini. Fang Lin tersenyum dan naik ke langit. Ada satu orang yang disimpan Fang Lin untuk terakhir kalinya, Kaisar Xuan. Apakah kamu yakin hanya ingin membunuh beberapa orang ini? Mengapa tidak membunuh mereka semua saja dan menghindari masalah? Bai Qingsui menyarankan sambil melihat ke arah kerumunan di bawah. Mendengar ini, orang-orang di bawah melompat ketakutan. Wanita itu tampak begitu lembut dan halus, tetapi dia begitu kejam, selalu ingin membunuh. Fang Lin merasa agak tidak berdaya terhadap ibunya sendiri, tetapi juga luar biasa dekat dan akrab, karena memang begitulah perilaku ibunya di kehidupan sebelumnya. Kala itu, ayahnya, Fang Qingye, terkenal dengan sifatnya yang lemah lembut, tidak memiliki sopan santun seperti seorang panglima perang, dan dapat bergaul baik dengan siapa saja. Akan tetapi, ibunya sangat pemarah dan selalu cepat menggunakan kekerasan pada konflik sekecil apapun. Ibu, orang-orang ini tidak bisa dibunuh, hanya satu orang ini yang benar-benar tidak bisa dimaafkan. Fang Lin menatap Kaisar Xuan dan berkata, Bai Qingsui mengangguk, jika kau bilang jangan bunuh mereka, maka kami juga tidak akan membunuh mereka. Dengan tombak kuno di tangannya, Fang Lin datang ke hadapan Kaisar Xuan, dengan tenang menatap matanya. Mata Kaisar Xuan dipenuhi dengan kebencian yang luar biasa, melotot ke arah Fang Lin seolah berharap bisa menelannya utuh. Kamu sangat marah, kata Fang Lin dengan tenang. Tentu saja, Kaisar Xuan sangat marah saat itu. Ia mendidih. Bagaimanapun, putranya dibunuh oleh Fang Lin, sekelompok bangsawan juga tewas di tangannya, ini adalah permusuhan yang tidak dapat didamaikan. Sekalipun itu berarti dia harus mati, dia akan melakukannya, sebagai ganti nyawa Fang Lin, yang dia inginkan hanyalah kematian Fang Lin. Sangat disayangkan, kamu sangat agresif selama insiden Gunung 100 Binatang, tidak memberiku kesempatan apapun. Namun, kamu tidak bisa membunuhku saat itu. Kalau saja kamu melakukannya, mungkin kita tidak akan berada dalam situasi ini sekarang, kata Fang Lin. Mendengar kata-kata ini, Kaisar Xuan merasa menyesal. Kalau saja dia tahu hasil hari ini, dia akan membunuh Fang Lin di Gunung 100 Binatang tanpa ragu-ragu, tidak menyisakan ruang untuk masalah di masa depan. Fang Lin menatap Kaisar Xuan dan tiba-tiba merasa lesu. Dalam kondisi Fang Lin saat ini, membunuh Kaisar hanyalah masalah mengangkat tangannya, yang menurutnya cukup membosankan. Mungkin karena terlalu mudah. Ibu, mengapa ibu tidak menghadapinya saja? Fang Lin lalu menyimpan tombak kuno itu dan berkata kepada Bai Qingsui. Bai Qingsui mengangguk dan dengan lambaian tangannya, Kaisar Xuan terbebas. Begitu Kaisar Xuan kembali bergerak, dia langsung waspada, mengambil lampu kuno Dewa Api. Hehe, harta karun Kaisar Api ada di tanganmu sekarang. Bai Qingsui tertawa meremehkan. Kaisar Xuan merasa berat, bahkan dengan lampu kuno Dewa Api di tangannya, dia hampir tidak memiliki kepercayaan diri. Aku akan memberimu kesempatan untuk menggunakan metode terkuatmu, Bai Qingsui mengumumkan. Mendengar ini, mata Kaisar Xuan berbinar, diikuti oleh luapan amarah. Lawan menunjukkan penghinaan dan rasa tidak hormat kepadanya, sama sekali tidak menghiraukan keberadaannya. Sekalipun kau adalah kekuatan yang tak tertandingi, jika aku menggunakan kekuatan penuh dari lampu kuno Dewa Api,
aku masih bisa melukaimu, pikir Kaisar Xuan dalam hati dengan kilatan tajam di matanya. Saat berikutnya, Kaisar Xuan mulai bergerak. Menggunakan darahnya sendiri sebagai bahan bakar, ia menyalakan lampu kuno Dewa Api. Bab 753, Kematian Kaisar Xuan. Saat tetesan darah jatuh ke dalam lampu kuno Dewa Api, sumbu di dalamnya tiba-tiba menyala, berkobar menjadi lautan api. Api menyapu langit dan bumi, seolah-olah seluruh langit mendidih, menyebabkan perubahan di atmosfer, dan segalanya dipenuhi dengan panas yang hebat. Bai Qingsui menganggukkan kepalanya, tidak buruk, tidak buruk. Menggunakan darahmu sendiri untuk menyalakan lampu ini, itu ide yang bagus, tapi itu cukup bodoh. Wajah Kaisar Xuan tampak muram. Berada di hadapan wanita berpakaian putih ini, dia terus-menerus merasa jijik, yang membuatnya marah. Ditambah dengan kepedihan karena kehilangan putranya, Kaisar Xuan jatuh ke dalam kegilaan, terus-menerus meneteskan darahnya ke dalam lampu kuno tersebut, menyebabkan nyala api itu menjadi semakin ganas. Dia ingin mengeluarkan kekuatan penuh dari lampu kuno Dewa Api, dan melancarkan serangan terkuat. Bahkan jika dia tidak bisa membunuh wanita berpakaian putih itu, setidaknya dia akan melukainya dengan parah. Mengenai biaya, Kaisar Xuan sudah tidak mempertimbangkannya lagi. Seperti Fang Lin, yang juga berada dalam situasi sulit sebelumnya, dia hanya bisa bertarung dengan putus asa. Lampu kuno Dewa Api menjadi semakin terang, memancarkan aura teror, yang perlahan menyebar. Di tengah nyala api, samar-samar terlihat sosok yang tidak stabil sedang duduk, tampaknya berasal dari zaman kuno, tetapi tidak begitu jelas, nyata, namun tidak nyata, muncul dan menghilang tanpa diduga. Bai Qingsui menyipitkan matanya sedikit, melihat sosok yang duduk bersila di dalam lampu kuno Dewa Api, senyum tipis merayapi bibirnya. Nak, lampu ini lumayan, kamu mau? Bai Qingsui menoleh dan bertanya pada Fang Lin yang ada di dekatnya. Tentu saja, jawab Fang Lin cepat. Raut wajah Kaisar Xuan berubah drastis, memperlihatkan berbagai ekspresi. Ia merasa kedua orang ini sangat tidak sopan, ia bahkan belum meninggal, dan mereka sudah mendiskusikan siapa yang akan mendapatkan lampu kuno Dewa Api. Ia merasa mereka sama sekali tidak menganggapnya serius. Fang Lin menatap lampu kuno Dewa Api dengan mata penuh harap. Dia tentu saja menginginkan harta karun ini. Bagaimanapun, itu adalah milik Kaisar Api kuno, terlepas dari nilai sebagiannya, benda itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Kaisar Api kuno adalah sosok yang sudah ada sejak lama sekali. Bahkan di kehidupan sebelumnya, saat Fang Lin masih hidup, Kaisar Api sudah menjadi sosok yang terkenal selama bertahun-tahun. Meskipun ia tidak mencapai alam martial lord, ia jelas termasuk di antara petarung pamungkas terbaik. Aku ingin kau mati. Kaisar Xuan meraung marah, menjatuhkan sejumlah besar esensi darahnya ke dalam lampu kuno Dewa Api. Tiba-tiba, tangan api raksasa muncul dari dalam lampu kuno Dewa Api. Saat tangan api ini muncul, ia memancarkan aura yang mencengangkan, seolah-olah tangan ini bukan milik era ini tetapi telah melintasi waktu sejak 1000 tahun yang lalu. Tangan Kaisar Api. Fang Lin tampak terkejut, tetapi wajahnya segera ditutupi dengan ekspresi kerinduan. Lampu kuno Dewa Api benar-benar hebat, mampu memunculkan tangan Kaisar Api. Meskipun itu bukan tangan Kaisar Api yang sebenarnya, ia memiliki kekuatan yang luar biasa. Bai Qingsui, di sisi lain, agak tenang. Dari awal hingga akhir, dia bahkan tidak melirik Kaisar Xuan secara langsung. Seolah-olah, di matanya, Kaisar Xuan tidak layak mendapatkan perhatiannya. Wajah Kaisar Xuan menjadi pucat, dia merasa pusing karena kehilangan banyak saripati darahnya. Bahkan sebagai seniman bela diri di tingkat tulang roh, dia merasa pusing. Namun, ada ekspresi kegilaan di wajahnya. Dia telah mendorong lampu kuno Dewa Api hingga batasnya, bahkan leluhurnya dari ribuan tahun yang lalu tidak dapat mendorong lampu kuno ini ke kondisi seperti itu saat dia menggunakannya. Biayanya memang sangat besar, kehilangan hampir semua esensi darahnya, dibutuhkan setidaknya 3 hingga 5 bulan pemulihan untuk mendapatkan kembali kekuatannya. Tangan Kaisar Api, yang membawa semburan api yang dahsyat, menyapu ke arah Bai Qingsui dan Fang Lin. Momentumnya begitu mengancam sehingga tidak ada seniman bela diri di alam yang sama yang dapat menahannya. Panas yang sangat kuat yang dipancarkannya cukup untuk langsung melelehkan seniman bela diri manapun. Fang Lin menatap ibunya dengan khawatir. Dia tahu ibunya tidak dalam wujud fisiknya, dia hanyalah tubuh virtual, yang jelas tidak sekuat tubuh fisiknya. Apakah dia bisa menghadapi Dewa Lampu Api kuno masih belum pasti. Namun pada saat berikutnya, kekhawatiran Fang Lin sirna.
Saat tangan Kaisar Api menyerang, Bai Qingsui bahkan tidak meliriknya sedikit pun dan melambaikan lengan bajunya dengan santai. Suara mendesing. Begitu saja, tangan Kaisar Api yang menakutkan, yang begitu kuatnya, hingga tampak mampu membakar gunung dan merebus lautan, langsung hancur berkeping-keping. Tidak, mata Kaisar Xuan melotot, dia memuntahkan seteguk darah, sambil menggenggam lampu kuno Dewa Api, dia menyerang Bai Qingsui tanpa ragu-ragu. Semut hanyalah semut, yang selalu melakukan hal-hal yang tidak berarti. Bai Qingsui menggelengkan kepalanya, sambil menunjuk Kaisar Xuan yang sedang menyerang. Gedebuk, tubuh Kaisar Xuan terhantam keras, ekspresinya ngeri, matanya penuh keputusasaan. Kau telah menghancurkan anakku, sekarang aku akan menghancurkan tubuhmu, kata Bai Qingsui dengan suara dingin. Ledakan, tubuh Kaisar Xuan meledak, daging dan tulang beterbangan di mana-mana, menghadirkan pemandangan yang mengerikan. Kaisar Xuan, penguasa dan orang terkuat di negeri Xuan, tak terkalahkan setelah bertahun-tahun terkenal, merupakan pejuang ulung yang dipuja oleh semua orang di negeri Xuan. Tetapi sekarang, Kaisar Xuan terbunuh hanya dengan satu petunjuk, tubuhnya hancur berkeping-keping, bahkan lebih buruk dari kondisi Fang Lin sebelumnya. Setidaknya tubuh Fang Lin, meski juga hancur, tidak hancur berkeping-keping seperti Kaisar Xuan, tidak memiliki satu pun bagian daging utuh yang tersisa. Seberkas cahaya terbang keluar dari tumpukan puing itu adalah jiwa Kaisar Xuan. Begitu seseorang mencapai alam tulang roh, bahkan jika tubuh fisiknya mati, jiwanya dapat terpisah dari tubuh dan tetap ada untuk sementara. Jiwa Kaisar Xuan mencoba melarikan diri, ia ingin melarikan diri dari daerah ini dan wanita berpakaian putih. Menurutmu, apakah kau bisa melarikan diri? Bai Qingsui tersenyum tipis. Ia mengangkat tangannya sedikit dan mengulurkan tangan ke arah jiwa Kaisar Xuan yang melarikan diri. Pada saat berikutnya, jiwa Kaisar Xuan langsung ditangkap oleh Bai Qingsui yang lemah bagaikan anjing kampung, dan dipegangnya dalam telapak tangan Bai Qingsui. Apakah kau menginginkan jiwanya? Bai Qingsui bertanya pada Fang Lin. Fang Lin menggelengkan kepalanya. Namun, melihat ekspresi ketakutan di jiwa Kaisar Xuan, dia merasa cukup lega. Belum lama berselang, Kaisar Xuan merupakan sosok yang sangat dikagumi Fang Lin, tak tersentuh. Namun sekarang, Kaisar Xuan berada di tangan ibunya, lemah bagaikan semut, tidak berdaya melawan. Hidup dan matinya berada di tangan ibunya. Hal ini membuat Fang Lin tidak dapat menahan perasaan, memiliki orang tua yang kuat sungguh hebat. Oh, karena tidak berguna, maka tidak ada nilai dalam keberadaannya. Bai Qingsui berkata, menghancurkan jiwa Kaisar Xuan secara langsung. Dengan ini, Kaisar Xuan benar-benar musnah. Tubuhnya hancur, dan bahkan jiwanya dihancurkan oleh Bai Qingsui, tidak peduli apakah ada dewa sejati di luar sana, mereka tidak dapat membangkitkan Kaisar Xuan, dia benar-benar terhapus dari keberadaan. Melihat kejadian ini, semua orang yang hadir sangat terkejut. Meskipun banyak yang telah meramalkan bahwa Kaisar Xuan akan mengalami nasib seperti itu, mereka tidak menyangka bahwa hal itu akan terjadi begitu cepat, dan bahwa akhir hidupnya akan begitu drastis. Dalam satu hari, putra mahkota negeri Xuan terbunuh, Kaisar Xuan terbunuh, dan sejumlah besar seniman bela diri keluarga kerajaan terbunuh. Banyak orang meramalkan bahwa setelah hari ini, negeri Xuan akan berubah. Ayo pergi, setelah menerima lampu kuno Dewa Api, Bai Qingsui berkata kepada Fang Lin. Bab 754, masih di dunia fana. Ayo pergi, kata Bai Qingsui sambil melambaikan tangannya. Kekuatan surgawinya yang besar mulai menghapus ingatan kebanyakan orang yang hadir. Hanya sedikit yang ingat, yaitu Dugu Fenglei dan penguasa kota barat, Lu Feng. Bai Qingsui tidak menghapus kenangan mereka karena dia ingin meninggalkan sebagian pada mereka, agar mereka tahu bahwa di belakang Fang Lin ada seorang ibu kuat yang mendukungnya. Fang Lin mengangguk dan pergi bersama Bai Qingsui. 2 jam kemudian, semua orang di sini mendapatkan kembali kebebasannya, kekuatan yang mengikat mereka lenyap. Akan tetapi, bahkan ketika Fang Lin dan Bai Qingsui telah pergi, guncangan yang mereka timbulkan tidak mampu mereda untuk waktu yang lama. Kaisar Xuan meninggal, putra mahkota Zhou Yishui meninggal, dan sekelompok tokoh penting kerajaan juga meninggal. Sebuah pernikahan yang baik berakhir dengan akhir yang tidak terduga. Keluarga kerajaan negara Xuan terluka parah. Kaisar dan putra mahkota telah tiada. Kehilangan yang begitu besar membuat anggota kerajaan yang masih hidup merasa sangat sedih dan takut. Tak ayal, kehilangan keluarga kerajaan kali ini merupakan yang terberat dan sudah mencapai titik yang tak tertahankan. Terutama kematian Kaisar Xuan yang mengguncang seluruh negara Xuan.
Sulit untuk dibayangkan. Pernikahan antara keluarga kerajaan dan keluarga Dugu berakhir dengan kekacauan seperti itu. Kaisar Xuan bertempur sampai mati. Putra mahkota Zhou Yishui terbunuh. Hampir semua pusat kekuatan kerajaan musnah. Memang, itu adalah pernikahan yang berdarah. Fang Lin secara ajaib selamat, dan bertarung melawan para penguasa kerajaan, dia bahkan tampaknya telah melukai Kaisar Xuan. Tapi sepertinya tidak ada seorang pun yang tahu bagaimana Kaisar Xuan meninggal. Ada yang menduga, seorang ahli senjatalah yang mengambil tindakan, menghapus ingatan orang-orang pada saat itu, membuat mereka melupakan orang penting. Sulit untuk membayangkan bahwa ada ahli senjata seperti itu di dunia ini. Siapa orang itu? Apakah benar-benar tidak ada yang mengingatnya? Bagaimanapun, sudah dipastikan bahwa ada kekuatan misterius di balik Fang Lin. Saat seluruh negeri Xuan terguncang, Fang Lin dan Bai Qingsui seakan menguap dari dunia. Di dalam aula suci tertinggi, Bai Qingsui memandang sekelilingnya dengan penuh minat. Siapa yang mengira bahwa kamu sangat beruntung, aula suci tertinggi Mo Shouhe, dan kamu mendapatkan salah satunya. Bai Qingsui menepuk kepala Fang Lin dan berkata sambil tersenyum. Fang Lin menatap Bai Qingsui dengan rumit, tanpa berbicara lama. Sambil tersenyum, Bai Qingsui menyentuh kepala Fang Lin dan berkata, kamu pasti punya banyak pertanyaan untukku, kan? Fang Lin mengangguk. Ia dipenuhi keraguan, ingin mendengar jawaban dari ibunya, tetapi ia tidak tahu harus bertanya apa. Nak, ada beberapa pertanyaan yang bisa aku jawab, tetapi ada beberapa hal yang belum bisa kamu ketahui. Bai Qingsui berbicara dengan lembut, sangat kontras dengan sikapnya yang keras sebelumnya. Fang Lin berpikir sejenak, dan menanyakan pertanyaan pertama, apakah kamu dan ayah masih hidup? Pertanyaan ini sangat penting bagi Fang Lin. Tidak peduli apa alasan terjadinya bencana purba itu, atau apa asal-muasal bencana purba itu, Fang Lin tidak peduli. Yang ingin diketahuinya hanyalah status orang tuanya. Mendengar ini, sorot mata Bai Qingsui dipenuhi kelembutan, kau lihat, aku hanyalah hantu. Aku meninggalkannya di gulungan itu agar bisa menemukanmu setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Fang Lin terkejut mendengar kata-katanya dan segera bertanya, bagaimana kamu tahu aku akan terlahir kembali setelah mati dalam upaya penyulingan pil yang gagal? Bai Qingsui menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Ayahmu menyimpulkannya. Dia melakukan sesuatu, membayar sejumlah harga awalnya dengan tujuan menyelamatkanmu dari berlalunya waktu, tetapi akhirnya melihat lebih banyak lagi. Dalam kengerian, Fang Lin memahami banyak hal dari kata-kata ibunya Bai Qingsui. Ketika dia meninggal karena penyulingan pil yang gagal bertahun-tahun yang lalu, ayahnya bermaksud menggunakan kekuatan surgawi yang luar biasa untuk menyelamatkannya dari berlalunya waktu. Betapa mengerikannya itu. Mungkin hal itu dapat dilakukan dengan metode seorang martial lord. Ayah, apakah dia masih hidup? Apa yang dia lihat? Fang Lin bertanya dengan tergesa-gesa, keraguannya semakin kuat. Bai Qingsui menggelengkan kepalanya, dia melihat banyak hal, melihat masa lalu, melihat masa depan, tetapi dia tidak banyak bercerita kepadaku. Beberapa hal, dia tanggung sendiri. Aku dapat memberitahumu bahwa dia masih hidup, tetapi mungkin kita tidak akan pernah melihatnya lagi. Pikiran Fang Lin berdengung. Ayahnya masih hidup, namun, dia tidak akan pernah bisa melihatnya lagi. Apa maksudmu? Fang Lin tampak cemas saat mengetahui ayahnya masih ada di dunia. Ia ingin segera menemuinya. Wajah Bai Qingsui berubah serius, lalu tersenyum, ayahmu, dia pergi ke suatu tempat, tubuhku juga mencari tempat itu. Jangan bertanya terlalu banyak, beberapa hal memang tidak bisa diceritakan. Berhenti sejenak, Bai Qingsui tampak rumit dan menambahkan, ingatlah satu hal, keberadaanmu di era ini bukanlah suatu kebetulan. Bukan kebetulan. Apa maksudnya? Mungkinkah keberadaannya di era ini dimanipulasi oleh seseorang? Ibu, kenapa ibu tidak bisa memberitahuku? Fang Lin bertanya lagi, kedua orang tuanya masih hidup, tetapi dia masih belum tahu banyak hal, yang membuatnya merasa tidak enak. Bai Qingsui ragu-ragu sejenak dan berkata, demi melindungimu, aku tidak bisa memberitahumu terlalu banyak. Mungkin suatu hari nanti kau akan menemukan kami, tetapi aku harap kau tidak akan pernah melakukannya. Kenapa? Kenapa aku tidak bisa menemukanmu? Fang Lin merasa cemas, dia ingin bertemu orang tuanya. Sosok Bai Qingsui menjadi kabur, dan saat melihat ini, hati Fang Lin dipenuhi dengan kesedihan. Dia tahu hantu ibunya akan segera menghilang. Fang Lin enggan. Meskipun itu hanya bayangan, itu tetap ibunya. Dia sudah lama tidak bertemu ibunya.
Dia berharap ibunya bisa tinggal bersamanya sedikit lebih lama. Banyak hal, bahkan ayahmu tidak dapat memperbaikinya, dan beberapa rahasia terlalu tersembunyi. Ayahmu dan aku perlu mengungkapnya bersama. Kau harus menjalani kehidupan yang baik. Dan sebelum kau memiliki cukup kekuatan, jangan mencoba menyentuh rahasia ini. Bai Qingsui memberi instruksi. Fang Lin tetap diam, lalu mengangguk dengan berat. Bu, aku akan mengingatnya, kata Fang Lin. Bai Qingsui tersenyum, menatap Fang Lin, dan tiba-tiba mengerutkan kening. Ada tanda di tubuhmu, yang mengawasimu. Dia lalu mengambil tindakan, dan dengan jentikan jari, Fang Lin merasa seolah-olah ada sesuatu yang meninggalkan tubuhnya. Di dalam gua kuno Sekte Kabut Ungu, suara marah seorang wanita terdengar. Seseorang benar-benar telah menghilangkan tandaku. Di kedalaman gua kuno, wanita itu sangat marah. Fang Lin tampak gembira. Selama ini, ia telah ditandai oleh wanita misterius itu, dan wanita itu tidak benar-benar memengaruhinya, tetapi selalu menjadi bahaya tersembunyi. Sekarang, setelah tanda itu dihapus oleh ibunya, Fang Lin merasa lebih aman. Bab 755, Dugunian yang pemalu. Bekas luka di tubuhmu, ibumu sudah menghapusnya untukmu. Berhati-hatilah terhadap orang yang meninggalkan bekas luka itu padamu, kata Bai Qingsui. Fang Lin mengangguk, dia juga tahu wanita misterius di gua kuno itu tidak sederhana. Meskipun terjebak di sana, dia adalah karakter yang sangat berbahaya dan dia perlu mencari kesempatan untuk melenyapkannya. Bai Qingsui menatap Fang Lin dalam-dalam, matanya dipenuhi dengan rasa senang dan enggan. Dia enggan berpisah dengan Fang Lin. Mereka baru saja bertemu, tetapi sekarang mereka harus berpisah lagi, dan itu benar-benar menyayat hati. Namun, tidak ada cara lain. Bai Qingsui hanyalah wujud hantu, dia tidak bisa bertahan lama. Melihat Fang Lin menyelamatkan hidupnya, menyelesaikan krisisnya, telah memaksimalkan penggunaan wujud hantu ini. Kamu juga harus berhati-hati terhadap Jin Zulong, kata Bai Qingsui lagi. Fang Lin terkejut, Jin Zulong. Siapa Jin Zulong? Melihat ekspresi Fang Lin yang bingung, Bai Qingsui terkekeh. Maksudku adalah Saint Iblis, yang ada di dalam tas istana 9 milikmu. Dia mungkin sedang berhibernasi sekarang. Fang Lin terdiam, dan juga terkejut. Jadi, mayat tua yang sudah kering itu bernama Jin Zulong. Tidak, dia bernama Jin Zulong. Nama itu cukup mendominasi, tetapi terasa aneh setiap kali dia mengucapkannya. Ibu, aku tahu, kata Fang Lin. Bai Qingsui membelai dahi Fang Lin, merapikan rambutnya yang agak berantakan. Dia tertawa, anak muda, mengapa kamu tidak belajar dari ayahmu? Di usia yang masih sangat muda, menimbun gadis-gadis di rumah emas, menampung satu saja tidak cukup, kamu sebenarnya telah mengumpulkan 3. Mendengar ini, Fang Lin menunjukkan ekspresi malu dan buru-buru menjelaskan, aku bukan orang seperti itu. Dengan itu, dia menamparkan bisbak dan melepaskan 3 sosok. Dugunian tidak perlu diperkenalkan, 2 lainnya adalah Zhou Siruo dan Zhou Zishui, 2 putri dari keluarga kerajaan. Karena dia tidak percaya meninggalkan mereka di Gunung 100 Binatang, Fang Lin membawa mereka. Ketiga wanita itu kebingungan ketika mereka muncul, dan ketika mereka melihat Fang Lin dan sosok ilusi Bai Qingsui, mereka semua membeku. Fang Lin. Begitu melihat Fang Lin aman dan sehat, Dugunian segera melompat dan memeluknya erat, tidak peduli ada orang lain yang hadir. Fang Lin menjadi semakin malu, dia buru-buru menarik Dugunian menjauh, melihat ibunya sedang memperhatikannya dengan pandangan yang menunjukkan bahwa dia memahaminya. Ibu, biar aku jelaskan, kata Fang Lin cepat. Bai Qingsui menggelengkan kepalanya, menatap Dugunian, Zhou Zishui, dan Zhou Siruo, lalu berkata sambil tersenyum, tidak perlu dijelaskan, ketiga gadis ini tidak buruk, semuanya terlihat bagus, hanya saja kemampuan mereka terlalu lemah. Fang Lin berkeringat deras, dia tidak pernah merasa selelah ini selama pertarungan hidup dan matinya dengan Kaisar Xuan. Ketiga wanita Dugunian menatap Bai Qingsui dengan heran. Wanita cantik yang tampak seperti Dewi ini, sebenarnya adalah ibu Fang Lin. Untuk sesaat, ketiga wanita itu sedikit tercengang, terutama Dugunian yang tersipu malu. Dia begitu dekat dengan Fang Lin di depan ibunya, sungguh memalukan untuk memikirkannya. Ibu, ini bukan seperti yang kau pikirkan. Terutama mereka berdua, mereka tidak ada hubungannya denganku, mereka adalah pembantuku. Fang Lin melambaikan tangannya untuk memberi isyarat. Zhou Zishui dan Zhou Siruo hampir meledak ketika mendengar ini, tetapi mereka hanya bisa tersenyum pahit. Saat ini,
mengatakan bahwa mereka adalah pembantu Fang Lin, bahkan budak pun tidak akan salah. Mereka harus melakukan apa yang dimintanya, dan tidak memiliki ruang atau kualifikasi untuk menolak. Bai Qingsui mengeluarkan suara terkejut, lalu menatap Du Gunian lagi, dan bertanya, lalu bagaimana dengan gadis ini? Dia bukan pembantu, kan? Dia baru saja memelukmu. Fang Lin agak bingung, bagaimana dia harus memperkenalkan Du Gunian. Mengatakan dia muridnya, tidak ada yang akan percaya itu. Melihat ekspresi Fang Lin, Bai Qingsui pun mengerti. Ia mengenal putranya dengan baik. Oleh karena itu, ia tidak bertanya lebih jauh, tetapi hanya menatap Du Gunian lebih saksama. Du Gunian tidak berani menghadapi Bai Qingsui. Karena dia adalah ibu Fang Lin, Du Gunian merasa terkekang seolah-olah dia sedang melihat seorang tetua. Gadis, apakah kau menyukai anakku? Bai Qingsui bertanya terus terang, membuat Du Gunian tersipu. Terbata-bata, dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Du Gunian mengintip ke arah Fang Lin. Bai Qingsui tersenyum tipis, aku tahu, kamu menyukai anakku. Jangan malu-malu. Du Gunian mengangguk pelan, hanya dia yang bisa mendengarnya. Bai Qingsui menoleh ke arah Fang Lin dan melotot padanya. Anakku, gadis ini sangat menyayangimu. Jika kau berani mengecewakannya, hati-hati ibumu akan memukulmu. Fang Lin memaksakan senyum, ibu, apa yang sedang ibu bicarakan? Bai Qingsui tertawa terbahak-bahak, kamu bukan anak kecil lagi. Apa yang perlu ditakutkan dari masalah pria dan wanita? Jangankan 1, bahkan 10 atau 100, asal kamu menyukainya, mengapa tidak mengambil semuanya? Fang Lin hampir pingsan karena terkejut dengan pernyataan ibunya sendiri yang keterlaluan. Itu terlalu tidak masuk akal. Ibu mana yang akan menyuruh putranya untuk menerima 100 wanita? Mendengar hal ini, Du Gunian mulai merasa bimbang. Wanita pada dasarnya lebih sensitif dan cenderung berpikir berlebihan saat mendengar sesuatu. Baiklah, setelah berbicara begitu banyak, sekarang saatnya aku pergi. Jaga dirimu baik-baik, anakku. Aku menantikan hari kita bertemu lagi, kata Bai Qingsui. Ibu, ayah dan ibu harus menungguku, kata Fang Lin dengan sungguh-sungguh. Bai Qingsui mengangguk pelan, menatap Du Gunian, dan saat dia hendak menghilang, dia menunjuk ke arah Du Gunian. Anggap saja ini hadiah kecil untukmu, gadis kecil. Kau harus punya cukup kekuatan untuk bersama putraku. Bai Qingsui berkata sambil perlahan menghilang, meninggalkan gulungan lukisan yang jatuh ke tanah. Cahaya jari putih bersih jatuh pada Du Gunian, membuat tubuhnya bergoyang, tetapi dia tidak terluka. Jika Bai Qingsui benar-benar menyerang Du Gunian pasti sudah mati berkali-kali. Du Gunian tampak linglung, tidak bisa berdiri tegak. Fang Lin segera membantunya dan mengembalikannya ke dalam bis bak. Sangat bias. Aku anakmu, dan kamu tidak memberiku keuntungan apapun. Fang Lin berkata sambil tersenyum masam. Kalian berdua, jaga dia baik-baik. Aku akan mengirim kalian kembali ke negara Xuan setelah beberapa saat. Fang Lin memberitahu Zhou Zishui dan Zhou Siruo, dan memasukkan mereka ke dalam tas binatang untuk menjaga Du Gunian. Fang Lin menenangkan dirinya. Begitu banyak hal telah terjadi kali ini. Dia tidak ingin terlalu memikirkan negara Xuan. Inti masalahnya adalah kemunculan ibunya Bai Qingsui dan apa yang dikatakannya. Jelas bahwa setelah kejatuhan Fang Lin di kehidupan sebelumnya, banyak hal telah terjadi, dan bahkan orang tuanya sendiri terlibat. Meskipun ada banyak ketidakpastian, setidaknya diketahui bahwa orang tuanya masih hidup. Itu sudah cukup. Mengenai rahasia apapun, ia akan menyelidikinya perlahan-lahan. Pada titik ini, Fang Lin akhirnya meluangkan waktu untuk memeriksa situasinya sendiri dan hampir gembira karena kegembiraan. Bab 756, Kejatuhan Dinasti. Tubuhku menjadi sangat kuat, seru Fang Lin. Bahkan tanpa menggunakan kekuatan fisiknya, dia bisa merasakan kekuatan yang meluap mengalir melalui pembuluh darahnya. Dengan satu pukulan, Fang Lin dapat menghancurkan seluruh gunung hingga berkeping-keping. Samar-samar, dia bisa mendengar suara naga mengaum dan burung phoenix bernyanyi dari dalam dirinya. Terlebih lagi, energi dan darahnya dapat dengan mudah membentuk fatamorgana naga sejati dan phoenix surgawi. Sebelumnya, untuk mewujudkan ilusi naga sejati dan phoenix surgawi, ia harus mengerahkan seluruh kekuatan fisiknya. Namun sekarang, bahkan dalam keadaan biasa, ia dapat mencapai level ini. Tidak hanya itu, wilayahnya juga telah membuat terobosan dalam proses konsolidasi ulang tubuh. Dia telah memasuki tingkat keempat asal surgawi dan tidak jauh dari tingkat kelima.
Semua ini berkat dua obat suci yang telah menetap di tubuhnya. Setelah tubuhnya kembali terkonsolidasi, kekuatan obat suci yang telah menetap telah sepenuhnya diserap dan disempurnakan, membawa manfaat yang tak terhitung jumlahnya bagi Fang Lin. Tentu saja, Bai Qingsui juga berperan. Jika bukan karena kekuatan surgawinya yang kuat untuk secara paksa mengkonsolidasikan kembali tubuhnya dan membantunya memurnikan kekuatan dua obat suci, Fang Lin tidak akan membuat kemajuan yang signifikan. Selain tubuh dan wilayahnya, tulang iblis kilin juga semakin kuat. Fang Lin bisa merasakan seolah-olah ada jantung kedua di dadanya, memancarkan vitalitas yang kuat. Kali ini, setelah tubuhnya dikonsolidasi ulang, tidak hanya tubuhnya yang membaik, tetapi tulang iblis kilin juga menerima nutrisi yang lebih dalam. Pada titik ini, jika Fang Lin menggunakan seni bela diri kilin lagi, kekuatannya akan melampaui sebelumnya. Adapun mata roh, tidak jauh dari transformasi. Namun, kekuatan obat suci hampir habis dan hanya sedikit yang tersisa untuk memelihara mata roh. Oleh karena itu, transformasi mata roh agak tidak signifikan selama konsolidasi ulang tubuh ini. Meski begitu, Fang Lin cukup puas. Kekuatan yang dimilikinya sekarang sudah cukup untuk melenyapkan seniman bela diri asal surgawi manapun dengan satu pukulan, dan dia juga bisa bersaing dengan para ahli Vena Roh. Bagi Fang Lin, perolehan terbesar kali ini adalah lampu kuno Dewa Api. Dengan terbunuhnya Kaisar Xuan oleh Bai Qingsui, lampu Dewa Api kuno secara alami jatuh ke tangan Fang Lin. Dia tidak perlu berbuat banyak, jejak milik Kaisar Xuan telah menghilang, dan Fang Lin langsung menempelkan capnya sendiri di atasnya. Lampu Dewa Api kuno sekarang menjadi miliknya. Fang Lin mengagumi lampu kuno Dewa Api. Bahkan tanpa mengerahkan terlalu banyak tenaga, ada sensasi panas yang tersisa dari lampu kuno, yang akan terasa sangat panas jika dipegang terlalu lama. Fang Lin diam-diam memujinya. Memang, lampu itu adalah harta karun yang langka. Meskipun itu adalah salah satu dari 7 lampu Dewa Api kuno, lampu itu masih bisa menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Namun, cara untuk mengaktifkan lampu Dewa Api kuno ini cukup rumit. Diperlukan esensi darah seseorang untuk digunakan sebagai minyak lampu guna menyalakan sumbu dan mengeluarkan kekuatan lampu. Bahkan untuk orang seperti Kaisar Xuan, dia harus menghabiskan sebagian besar esensi darahnya untuk mendorong Dewa Lampu Api kuno ini ke titik ekstrim. Bagi Fang Lin, bahkan jika dia menghabiskan semua darahnya, dia mungkin tidak dapat mengeluarkan kekuatan penuh Dewa Lampu Api kuno. Sambil memegang lampu kuno Dewa Api, Fang Lin merenungkan cara mengaktifkannya menggunakan metode lain, karena menggunakan esensi darah setiap saat terlalu merusak tubuh. Setelah memikirkannya beberapa saat tanpa menemukan solusi yang baik, dia dengan menyesal menyingkirkan lampu kuno Dewa Api untuk sementara waktu, berencana untuk mengunjunginya lagi nanti. Bagaimanapun, lampu kuno Dewa Api ada di sana dan tidak akan pergi kemanapun. Sekarang, hal berikutnya yang perlu dipikirkan Fang Lin adalah tujuan berikutnya. Setelah menyebabkan keributan di negara Xuan, mungkin akan sulit baginya untuk bertahan. Belum lagi menjadi tokoh yang dikenal luas, keluarga kerajaan kota Xuan tentu tidak akan membiarkannya begitu saja. Oleh karena itu, dia tidak bisa tinggal di negara Xuan dan harus pergi ke tempat lain. Namun, kemana harus pergi dan bagaimana memilihnya adalah pertanyaannya. Memang ada banyak tempat yang bisa dia kunjungi, tetapi bagi Fang Lin saat ini, tempat yang paling cocok tampaknya hanya satu, Alian Sipil. Tepatnya, itu adalah balai kota utara dari Alian Sipil. Kekuatan Fang Lin saat ini tidak cukup untuk menjelajah ketiga negara atas. Lagi pula, di sanalah para jenius sejati lahir, dan mereka dipenuhi dengan petarung yang kuat. Zhou Yishui, seorang petarung muda yang luar biasa di negara Xuan, hanyalah orang biasa di 3 negara atas manapun. Meskipun Fang Lin sekarang kuat, jika dia benar-benar ingin pergi ke 3 negara atas, dia harus memperluas wilayah kekuasaannya dan idealnya membuat kekuatannya semakin kuat. Balai Kota Utara adalah tempat yang sangat cocok untuk Fang Lin. Lagi pula, dengan kekuatannya, berdiri teguh di Alian Sipil bukanlah masalah. Selain itu, penguasa Kota Utara memiliki kesan yang baik terhadap Fang Lin dan pernah ingin merekrutnya sebagai murid. Jadi, pergi ke sana, dia tidak akan tertekan. Tentu saja, Fang Lin punya pilihan lain, yaitu Istana Penjaga Barat. Penguasa Kota Barat, Lu Feng, telah diberi pil racun oleh Fang Lin dan karena itu berada di bawah kendalinya. Jika dia pergi ke Istana Penjaga Barat, selama Lu Feng tetap berada di bawah kendali Fang Lin, semuanya kemungkinan akan berjalan lancar. Namun,
Setelah mempertimbangkan dengan saksama, dia memutuskan untuk tidak pergi ke istana penjaga barat. Terlepas dari apakah Lu Feng dapat menemukan cara untuk melarikan diri dari kendali Fang Lin, bahkan jika Lu Feng masih di bawah kendalinya, hal itu berpotensi menimbulkan masalah. Setelah membuat keputusan, Fang Lin mengeluarkan slip giok dan menghubungi penguasa kota utara. Saat itu, selain Kaisar Xuan, penguasa kota utara telah memberikan Fang Lin sebuah kepingan giok dan memintanya untuk menghubunginya setelah meninggalkan Gunung 100 Binatang. Setelah berbincang-bincang, penguasa kota utara senang dengan keputusan Fang Lin dan memberitahunya cara menuju balai kota utara. Sambil mengemasi slip giok, Fang Lin menarik napas dalam-dalam dan meninggalkan aula suci tertinggi. Dunia luar gempar dengan berbagai peristiwa yang terjadi di negeri Xuan. Kematian Kaisar Xuan telah menjerumuskan negara Xuan ke dalam kekacauan, terutama di kota Xuan. Perebutan tahta telah membuat keluarga kerajaan menjadi kacau. Awalnya, setelah Kaisar Xuan turun tahta, putra mahkota Zhou Yishui seharusnya menggantikannya. Namun, sekarang setelah Zhou Yishui meninggal, menjadi masalah siapa yang akan naik tahta. Para pangeran yang tidak meninggalkan kota Xuan dan berhasil lolos dari bencana, semuanya bangkit dan memulai perebutan kekuasaan yang sengit. Lagi pula, di masa lalu, dengan keberadaan Zhou Yishui, pangeran lain bahkan tidak memikirkan tahta. Tetapi sekarang, setelah Zhou Yishui tiada, tahta menjadi kesempatan bagi pangeran manapun. Selain para pangeran, beberapa anggota keluarga kerajaan lainnya ikut bertempur memperebutkan tahta. Selama beberapa waktu, kota Xuan diselimuti asap perang, dengan anggota keluarga kerajaan bertempur dan mati berdarah setiap hari. Akan tetapi, sebelum debu mereda dalam perebutan tahta, peristiwa besar lainnya terjadi. Sekte Lima Elemen, Lembah Wangi Surgawi, Sekte Shen Xiao, dan berbagai kekuatan dari negara Xuan bersatu untuk menghancurkan kota Xuan. Mereka ingin membasmi keluarga kerajaan Zhou. Kali ini, negara Xuan jatuh ke dalam kekacauan total. Tidak seorang pun menyangka bahwa dinasti Zhou, yang telah berdiri selama ribuan tahun, akan menghadapi malapetaka. Asal-muasal malapetaka ini, jika ditelusuri kembali, secara mengejutkan ternyata hanya seorang individu bernama Fang Lin. Bab 757, Balai Kota Utara. Negara Xuan sedang kacau. Perebutan tahta oleh keluarga kerajaan belum berakhir, dan aliansi yang dipimpin oleh kekuatan-kekuatan utama seperti Sekte Lima Elemen dan Lembah Wangi Surgawi telah mengepung kota Xuan. Keluarga kerajaan dilanda ketakutan, tidak pernah mengantisipasi bahwa kekuatan besar akan bergabung melawan mereka saat ini. Untuk sementara waktu, setiap anggota keluarga kerajaan merasa terancam dan terus-menerus mengirim utusan untuk berunding dengan Sekte Lima Elemen dan Lembah Wangi Surgawi. Sayangnya, siapapun yang memiliki penglihatan yang jelas dapat melihat bahwa dinasti Zhou akan segera runtuh. Tentu saja, Sekte Lima Elemen dan yang lainnya tidak akan mundur, telah sepenuhnya bertekad untuk melenyapkan dinasti Zhou dan mendirikan dinasti baru untuk memerintah negara Xuan. Adapun faksi mana yang akan mendirikan dinasti baru ini, hal ini hanya akan diputuskan setelah dinasti Zhou dihancurkan. Banyak orang menggelengkan kepala dan mendesah. Kejatuhan keluarga kerajaan sampai sejauh itu memang menyedihkan dan menyedihkan, tetapi bisa juga dikatakan memang pantas. Jika bukan karena perseteruan mereka dengan Fang Lin, bagaimana mungkin Kaisar Xuan, Zhou Yishui, dan sekelompok besar penguasa kerajaan bisa mati? Tanpa dukungan Kaisar Xuan, bagaimana keluarga kerajaan bisa menolak aliansi antara Sekte Lima Elemen dan Lembah Wangi Surgawi? Tetapi ketika banyak orang percaya bahwa dinasti Zhou akan segera berakhir dan menjadi sejarah, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Raja Penekan Iblis membawa sekelompok orang kuat dari kota Penekan Iblis dan bergegas ribuan mil untuk membantu Kaisar Xuan. Tidak seorang pun akan menduga bahwa Raja Penekan Iblis akan kembali kepada Kaisar Xuan saat ini. Lebih jauh lagi, setelah kembali, ia menunjukkan sikap yang sangat mendominasi dan secara efektif mengatur kembali keluarga kerajaan yang kacau, dengan semua orang sekarang mengakuinya sebagai pemimpin. 3 hari setelah Raja Penindas Iblis memasuki kota Xuan, ia langsung mendeklarasikan dirinya sebagai kaisar dan menjadi Kaisar Xuan yang baru. Sumber.com, diperbarui pada On Omicron, C. Omicron. Penobatan Raja Penindas Iblis tidak diduga oleh semua orang, termasuk Sekte Lima Elemen, tetapi tidak memengaruhi pengepungan mereka terhadap keluarga kerajaan. Sekalipun Raja Penindas Iblis telah mendeklarasikan dirinya sebagai kaisar, kekuatan-kekuatan besar masih bertekad untuk menggulingkan dinasti Zhou, tidak peduli siapa yang duduk di atas tahta. Sayangnya,
Pasukan itu meremehkan Raja Penekan Iblis. Pangeran ini, yang telah mendominasi kota Penekan Iblis selama sebagian besar hidupnya, sama sekali berbeda dari para pangeran yang mencari kesenangan di kota Suan. Tidak hanya kekuatan pribadinya yang tangguh, tetapi taktiknya juga sangat cerdik. Setelah kenaikannya, Raja Penindas Iblis segera membawa keluarga Dugu ke kampnya dan merekrut sejumlah besar seniman bela diri independen. Dengan cara ini, menjadi agak sulit bagi pasukan tersebut untuk menggulingkan dinasti Zhou dengan kekuatan militer. Para seniman bela diri independen mudah dihadapi, dan tidak ada satupun pasukan yang benar-benar peduli pada mereka. Namun, kehadiran keluarga Dugu membuat pasukan ini sulit bertindak. Para pasukan sangat terkejut dengan sikap keluarga Dugu. Meskipun akhir dari aliansi pernikahan ini tragis, mengapa keluarga Dugu mau membantu keluarga kerajaan? Mungkin Raja Penindas Iblis dan keluarga Dugu membuat semacam kesepakatan, tetapi apapun alasannya, dukungan keluarga Dugu terhadap keluarga kerajaan telah menjadi fakta. Sementara situasi di kota Suan berubah dengan cepat, Fang Lin telah menemukan balai kota utara mengikuti instruksi kepala balai. Di 32 aula aliansi Pil, lokasi setiap aula dipertimbangkan dengan cermat. Tak ada satupun aula yang berada di dalam 9 negara, seolah-olah sengaja menghindari wilayah 9 negara, dan berdiri sepenuhnya di luar 9 negara. Tampaknya aliansi Pil dapat menghindari kontak dengan kekuatan 9 negara, jadi 32 aula ini semuanya berdiri di atas 9 negara. Meskipun demikian, meskipun mereka berdiri di luar 9 negara, 32 aula tersebut masih memiliki hubungan yang rumit dengan mereka. Selain 3 negara atas yang khusus, di 3 kerajaan tengah dan 3 kerajaan bawah, status 32 aula tersebut sangat tinggi. Di 3 kerajaan bawah, mereka menggantikan keluarga kerajaan, sedangkan di 3 kerajaan tengah, mereka setara dengan keluarga kerajaan. Balai kota utara terletak di dataran terpencil yang jauh dari negeri Suan, tetapi relatif dekat dengan kerajaan Meng di 3 kerajaan bawah. Setibanya di balai kota utara, Fang Lin langsung diperkenalkan kepada kepala balai. Duduk di kursi besi hitamnya, ketua aula menatap Fang Lin dengan heran, seolah dia tidak mengenali Fang Lin sama sekali. Fang Lin tidak rendah hati ataupun sombong, dia berdiri di bawah dan tidak terintimidasi, membiarkan kepala balai mengamatinya. Bagaimana kau bisa bertahan hidup di gunung 100 binatang? Setelah beberapa saat, kepala aula bertanya. Fang Lin yang sudah menduga pertanyaan itu pun menjawab dengan tenang, saya beruntung bisa menyelamatkan hidup saya. Mendengar ini, kepala aula segera tahu bahwa Fang Lin pasti menyembunyikan sesuatu, tetapi dia hanya bertanya, tanpa benar-benar ingin tahu. Terlebih lagi, kepala balai sudah mengetahui tentang kejadian di kota Suan. Kematian Kaisar Suan, Zhou Yishui, dan sejumlah besar elit kerajaan semuanya terkait dengan Fang Lin. Senang sekali Anda bisa bergabung dengan Balai Kota Utara saya. Kepala Balai Kota Utara berdiri, gaun hitamnya menonjolkan sosoknya yang tinggi, menambahkan sentuhan kemegahan yang dingin. Terima kasih telah menerimaku, jawab Fang Lin sambil membungkukkan tangannya. Kepala Balai Kota Utara terkekeh pelan dan melemparkan sebuah token kepada Fang Lin. Dengan token ini, Anda menjadi salah satu dari kami di Balai Kota Utara. Anda dapat masuk dan keluar dengan bebas kemana saja kecuali beberapa area terlarang, jelas Kepala Balai Kota Utara. Fang Lin mengambil token besi dingin itu. Token itu memiliki ukiran karakter, utara, di atasnya. Aku bermaksud menjadikanmu sebagai muridku. Namun, banyak ahli pil muda yang luar biasa telah datang ke Balai Kota Utara baru-baru ini. Dari kalian semua, hanya satu yang akan menjadi muridku dan menggantikanku di masa depan, kata Kepala Balai Kota Utara, menatap Fang Lin dengan penuh arti. Fang Lin mengerti. Jadi, untuk menjadi murid Master Balai Kota Utara, pertama-tama ia harus bersaing dengan para penyuling pil muda lainnya. Hanya setelah mengalahkan mereka ia dapat menjadi murid Master Balai Kota Utara. Bagi Fang Lin yang telah mengalami banyak cobaan, hal ini tidak menjadi masalah baginya. Jika kompetisi memang diperlukan, maka kompetisi adalah pilihannya. Lagi pula, ia sudah terbiasa dengan hal itu. Ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui. Sekarang setelah kalian bergabung dengan Balai Kota Utara, kalian akan memiliki banyak kesempatan untuk bertemu dengan anggota aliansi pil tingkat tinggi. Di dalam Balai Kota Utara, ada orang-orang yang identitas dan latar belakangnya luar biasa. Jangan memprovokasi mereka dengan mudah dan hindari konflik, Kepala Balai memperingatkan. Fang Lin mengerti maksud Kepala Balai. Pasti ada beberapa orang di Balai Kota Utara dengan latar belakang dan asal-usul yang hebat.
Mereka mungkin anggota eselon tertinggi aliansi PIL yang berpartisipasi dalam program pelatihan di 32 balai. Orang-orang ini hanya datang ke sini untuk mendapatkan kejayaan. Jika waktunya tepat, mereka tentu akan memasuki jajaran atas aliansi PIL, dan tidak memiliki kesamaan dengan para penyuling PIL yang tidak memiliki latar belakang dan sumber daya. Fang Lin juga bukan seorang pembuat onar. Selama orang lain tidak memprovokasi dia, dia tidak akan mencari masalah tanpa alasan. Junior ini mengerti, kata Fang Lin. Pergilah. Biasakan diri dengan balai kota utara ini, kata kepala balai. Fang Lin keluar dari aula besar dan mulai menjelajahi balai kota utara yang luas. Meski disebut aula, tempat itu lebih mirip kota, dengan area-area berbeda dan tempat berkumpulnya para penyuling PIL dari seluruh tempat. Karena Fang Lin merupakan wajah baru, saat dia berjalan-jalan, banyak orang yang meliriknya lebih dari sekali. Apakah kamu baru di sini? Fang Lin sedang berjalan tanpa tujuan ketika beberapa pemuda berjubah penyuling PIL mendatanginya.